Di video kali ini kita kembali belajar masih tema 6 subtema 2, di mana muatan pelajaran kita hari ini adalah ilmu pengetahuan alam. Membandingkan siklus hidup makhluk hidup melalui pengamatan. Temanmu ada yang bercita-cita menjadi dokter hewan. Dokter hewan dapat membantu mengobati hewan yang sedang sakit. Seorang dokter hewan harus mengetahui bagian-bagian tubuh hewan. Dokter hewan juga harus mengetahui tentang siklus hidup hewan. Nah, sebelumnya kita telah mempelajari tentang siklus hidup hewan. Masih ingat anak-anak? Ada hewan yang mengalami metamorfosis atau perubahan bentuk tubuh, dan ada juga hewan yang tidak mengalami perubahan bentuk tubuh. Perhatikan gambar di bawah ini. Menurut kamu, manakah hewan di bawah ini yang mengalami metamorfosis dan yang tidak mengalami metamorfosis? Metamorfosis itu dibedakan menjadi dua, yaitu metamorfosis sempurna dan tidak sempurna ya. Nah, contohnya yang pertama, metamorfosis sempurna. Ciri-ciri dari metamorfosis sempurna itu ada dua. Yang pertama itu, terdapat perbedaan bentuk tubuh hewan saat lahir dengan bentuk dewasanya. Ciri yang kedua adalah terdapat fase pupa atau kepompong dalam siklus hidupnya. Contoh hewan yang mengalami metamorfosis sempurna itu adalah kupu-kupu. Nah, yang kedua adalah metamorfosis tidak sempurna. Ciri-cirinya, yang pertama, pertumbuhan dan perkembangan hewan dengan bentuk tubuh saat lahir sama seperti bentuk dewasa. Kemudian ciri yang kedua, tidak melalui tahap kepompong. Nah, berikut ini adalah contoh hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna, yaitu belalang. Nah, ayo perhatikan contoh membandingkan siklus hidup hewan berikut ini. Nah, persamaan daur hidup kecoa dan kucing. Nah, yang pertama, kucing dan kecoa itu mengalami tahap menjadi hewan muda. Nah, persamaan yang kedua, kucing dan kecoa mengalami perubahan ukuran tubuh, yaitu semakin besar. Nah, berikutnya adalah perbedaan daur hidup kucing dan kecoa. Yang pertama, kucing berkembang biak dengan cara beranak, sedangkan kecoa itu berkembang biak dengan cara bertelur. Perbedaan yang kedua, daur hidup kucing tidak mengalami metamorfosis, sedangkan daur hidup kecoa itu mengalami metamorfosis tidak sempurna. Perbedaan yang ketiga, kucing tidak mengalami perubahan bentuk tubuh, sedangkan kecoa mengalami perubahan bentuk tubuh. Menjelaskan manfaat makhluk hidup bagi lingkungan sekitar. Tentu kalian sudah tahu bahwa hewan dan tumbuhan itu termasuk sumber daya alam yang memiliki banyak manfaat bagi manusia, antara lain kapas sebagai bahan pembuatan kain katun. Kemudian ulat sutra sebagai bahan pembuatan kain sutra. Dan yang ketiga adalah kerbau untuk membajak sawah. Ayo perhatikan tabel manfaat hewan dan tumbuhan berikut ini. Nah, di sini ada jenis sumber daya alam. Yang pertama ada tumbuhan. Tumbuhan yang apa saja? Yaitu ada padi sebagai bahan makanan pokok, ada kapas sebagai bahan pembuatan
Dan ada jati, bahan bangunan, dan perabot. Nah, itulah tadi tumbuhan. Nah, sekarang hewan. Contohnya ada ikan sebagai bahan makanan, domba sebagai bahan makanan dan rambutnya untuk bahan pakaian. Dan yang ketiga adalah kerbau untuk bahan makanan dan tenaganya juga digunakan untuk membajak sawah. Nah, pemanfaatan makhluk hidup ini juga ada yang berhubungan dengan siklus hidup hewan tertentu. Misalnya saja, ulat sutra dalam tahap kepompong bermanfaat sebagai pakaian. Kemudian, serat dari kepompong itu bisa diolah dan dipintal menjadi benang. Benang-benang tersebut kemudian dibuat menjadi kain sutra sangat halus, indah, serta bernilai tinggi. Nah, berikut ini adalah peta konsep tentang manfaat tumbuhan dan hewan. Contohnya bagi manusia sebagai bahan pangan, bahan sandang, obat-obatan, peralatan rumah tangga, dan meringankan pekerjaan. Nah, berikutnya manfaat tumbuhan dan hewan untuk lingkungan. Yang pertama ada sebagai penyejuk udara, pencegah terjadinya erosi, penyeimbang lingkungan, dan penyubur tanaman.